Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1811. Stephen memang tak terkalahkan. Ini adalah sudut pandang yang dibagikan oleh semua orang. Bahkan jika persepsi Xiao Chen-Tian 3 kali lipat terbangun, dia tidak mengira dia bisa menjadi lawan Stephen. Stephen terlalu mesum, kecepatan dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, dan yang paling langka adalah IQ tempurnya sangat tinggi. Orang seperti itu benar-benar yang terkuat di dunia. Pertempuran besok mungkin tidak akan terjadi. Bi Feiyun menyipitkan mata dan berkata, menatap Kevin yang dibawa keluar dari sangkar baja di kejauhan. Semua orang mengangguk. Dalam pertarungan pertukaran ini, seseorang di aliansi UKC terluka parah. Sekarang Kevin yang terkuat dipukul langsung hingga pingsan. Apakah dia bisa bangun besok adalah masalah, apalagi bertarung lagi besok. Lapangan. Saat itu, seorang pria berseragam UKC Union berjalan mendekat. Halo, teman-teman dari Kerajaan Naga, saya Lawrence, Wakil Presiden Senior Aliansi UKC. Pihak lain memperkenalkan dirinya. Halo, Tuan Lawrence, Bi Feiyun berjabat tangan dengan pihak lain. Pertama-tama, atas nama semua pemegang saham dan penonton Aliansi UKC, saya ingin berterima kasih kepada Anda karena telah memberi kami 6 pertarungan yang luar biasa. Ke-6 pertarungan ini memberi kami pemahaman baru tentang seni bela diri Kerajaan Naga. Terima kasih banyak, kata Lawrence. Kamu sopan, yang utama adalah kamu telah bekerja sama dengan baik, kata Bi Feiyun dengan senyum tipis. Mendengar kata-kata Bi Feiyun, Lawrence sedikit membeku, dan kemudian memaksakan senyum. Semuanya, menurut rencana sebelumnya, setelah pertempuran ini selesai, kita akan mengadakan pertempuran kelompok besok, tetapi menilai dari situasi saat ini, klan naga beberapa orang di pihak kita telah terluka parah, dan tidak ada cara untuk bertarung besok. Bagaimana kalau kita membatalkan pertarungan tim besok? Itu mungkin berdampak buruk pada reputasi aliansi UKC, kata Bi Feiyun. Itulah mengapa saya datang untuk berdiskusi dengan Anda. Jika Anda berdiskusi dengan kami dan memutuskan untuk tidak memainkan game ke-7 besok, maka penonton harus lebih dapat diterima, kata Lawrence. Kami tidak setuju. Bi Feiyun menggelengkan kepalanya. Tuan Bi, semua orang mengalami masa-masa sulit, kata Lawrence dengan suara yang dalam. Kalian mengalami kesulitan, tapi bukan berarti kami mengalami kesulitan. Aturan bermain 7 pertandingan sudah kalian tetapkan. Kami bersedia memainkan game ke-7. Lapangan, kata Bi Feiyun. Ini. Wajah Lawrence sedikit kaku. Dia sebenarnya ingin membuat klan naga memberi muka. Lagi pula, mereka telah memenangkan 6 pertandingan berturut-turut. Jika tidak ada kecelakaan di game ke-7, klan naga menang. Pemegang saham tidak lagi ingin melihat naga terus memamerkan kekuatan mereka di wilayah aliansi UK, dan 6 orang yang bermain di pihak aliansi UK terluka dan cacat, dan pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Karena disalahgunakan sepenuhnya. Berdasarkan situasi ini, manajemen puncak aliansi UKC tidak ingin melanjutkan pertempuran ke-7, dan secara khusus mengirimnya untuk melobi orang-orang klan naga, tetapi Bi Feiyun segera menolak. Apa yang bisa saya lakukan? Tuan Bi, semuanya bisa dinegosiasikan, kata Lawrence. Semuanya memang bisa dinegosiasikan, tetapi tidak bisa dinegosiasikan untuk aliansi UKC. Anda harus tahu berapa banyak trik sembarangan yang digunakan orang-orang Anda dalam pertempuran pertukaran ini. Jika kita tidak cukup kuat, mungkin saja saya baru saja kehilangan beberapa pertempuran. Jika Anda tidak ingin melawan game ke-7, tidak apa-apa, tetapi ada premis. Anda harus berdiri dan mengakui bahwa Anda menggunakan trik kotor itu, seperti menculik putri angkat Zhao Tuntian, seperti diam-diam membius kami orang. Selama kamu mengakuinya, maka kami tidak akan memainkan game ke-7,
kata Bi Feiyun. Tuan Bi, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti sama sekali, apa yang menculik putri angkat Zhao Tuntian, apa yang membius orang-orang Anda, bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang kami lakukan? Lawrence menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, seperti jika untuk hal-hal ini sama sekali tidak diketahui. Namun, sebagai wakil presiden senior Uni UKC, dia tidak tahu bahwa hal-hal ini tidak mungkin, jadi semua orang tahu bahwa dia bertindak sekarang. Karena kita tidak tahu, mari kita bertarung dengan baik di pertandingan ke-7, dan akhiri pertarungan pertukaran antara prajurit timur dan barat ini. Kata Bi Feiyun. Hei, ini. Lawrence menghela nafas tak berdaya. Pada saat ini, Stephen tiba-tiba berbicara. Semuanya bukan tidak mungkin untuk didiskusikan, kata Stephen. Oh, Lawrence menatap Stephen dengan heran. Bi Feiyun sedikit terkejut. Stephen seharusnya menjadi orang yang paling membenci aliansi UKC. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengatakan bahwa negosiasi itu mungkin? Aku ingin kamu menyetujui satu syarat. Selama kamu setuju, kita tidak harus langsung bertarung di game ke-7. Kata Stephen. Benarkah? Bisakah kamu menjadi tuannya? Lawrence bertanya. Bab 1812. Dia bisa membuat keputusan, kata Bi Feiyun, meskipun dia tidak tahu mengapa Stephen mengatakan ini tiba-tiba, tetapi dia bersedia memberikan kekuatan absolut Stephen. Jika Stephen mengatakan dia tidak perlu bertarung, dia tidak melakukannya tidak perlu bertarung di game ke-7. Oke, kalau begitu beritahu aku apa syaratnya, kata Lawrence. Berikan Sulai kepada kami. Stephen menatap Lawrence dan berkata, apa? Wajah Lawrence sedikit berubah, dan kemudian dia bertanya dengan tatapan kosong, apa yang kamu bicarakan, Sulai? Melihat ekspresi Lawrence, Stephen tersenyum bercanda, dan berkata, Tuan Lawrence, jangan Anda kenal Sulai. Saya tidak tahu. Lawrence menggelengkan kepalanya dengan tegas. Oke, karena kamu tidak tahu, lupakan saja, mari kita bertarung dengan baik di pertandingan ke-7, kata Stephen. Tuan Lin, mengapa Anda tidak mengajukan syarat lain, kata Lawrence. Tidak perlu, saya hanya memiliki kondisinya sekarang. Jika Anda tidak dapat melakukannya, maka tidak perlu, kata Stephen. Oke. Lawrence menghela nafas, lalu berbalik dan pergi. Setelah Lawrence pergi, Xiao Chentian bertanya dengan suara rendah, nasib, apa yang terjadi pada Sulai? Ini untuk menyelamatkan Sulai. Saya memiliki 3 tersangka sebelumnya, yaitu Pohon Kehidupan, Aliansi UK dan Vi. Saya sudah menegaskan bahwa Vi tidak menculik Sulai. Baru saja saya sengaja menipu Lawrence, dan ekspresi Lawrence mengkhianatinya. Dia, Sulai kemungkinan besar diculik oleh orang-orang dari aliansi UKC, kata Stephen. Ternyata misi rahasiamu adalah ini. Karena kita tahu Sulai ditangkap oleh orang-orang dari aliansi UKC, maka ayo langsung ke aliansi UKC untuk bertanya kepada seseorang. Kata Zhao Tuntian. Sejauh ini saya belum menemukan bukti yang membuktikan bahwa Sulai ditangkap oleh aliansi UKC, kata Stephen. Jika tidak ada bukti, akan sulit untuk ditangani. Bi Feiyun mengerutkan kening. Tapi semua orang bisa yakin, saya sudah punya cara untuk membantu saya menemukan Sulai, kata Stephen. Metode apa? Zhao Tuntian bertanya. Mari kita rahasiakan untuk saat ini, dan aku akan memberitahumu ketika dia diselamatkan olehku. Stephen tersenyum. Baiklah, saya harap metode Anda akan berhasil, kata Zhao Tuntian. Stephen mengangguk. Saat ini, di dalam sangkar baja. Setelah tuan rumah Van Gundy berkomunikasi dengan pejabat aliansi UKC, dia masuk ke kandang baja. Tuan dan Nyonya, 2 pertempuran hari ini telah berakhir. Mari kita ucapkan selamat kepada para prajurit klan naga karena telah memenangkan 2 pertempuran ini. Sejauh ini, mereka telah memenangkan 6 kemenangan berturut-turut, yang merupakan pencapaian yang luar biasa, meskipun ada beberapa pertempuran yang diperdebatkan, tetapi mereka menang, mereka menang.
Besok, kami akan mengantarkan pertempuran terakhir dari pertempuran pertukaran prajurit Timur dan Barat, tetapi karena hilangnya personel di kedua sisi dalam pertempuran sebelumnya, jadi aliansi UKC memutuskan bahwa besok kedua belah pihak dapat memilih pemain cadangan mereka untuk bertarung. Daftar petarung spesifik akan dirilis dalam waktu 3 jam setelah pertempuran hari ini berakhir. Pertempuran komunikasi telah mencapai kesimpulan yang sukses. Nah, permainan hari ini selesai, dan sampai jumpa besok. Setelah menyelesaikan kata-kata ini, Van Gundy membungkuk kepada semua orang, lalu berjalan keluar dari sangkar baja. Benar-benar tidak tahu malu. Kami tidak memiliki cadangan sama sekali. Mereka meminta kami untuk menjadi cadangan. Di mana kami dapat menemukan seseorang? Kata Zhao Tuntian dengan wajah gelap. Apakah kamu belum cukup melihat operasi tak tahu malu semacam ini oleh orang Barat? Bu Yixian berkata dengan bercanda. Tidak peduli siapa yang dia ubah besok, hasil akhirnya akan sama. Kata Xiao Chentian. Oh Xiao, karena orang-orang di aliansi UK tidak tahu malu, kita tidak perlu menyelamatkan muka mereka besok. Aku punya rencana kepura-puran yang sangat bagus di sini. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk mempelajarinya. Stephen tersenyum sahid. Rencana megah. Xiao Chentian menatap Stephen dengan curiga. Rencana megah apa? Zhao Tuntian bertanya. Itu dia, kata Stephen. Mendengar rencana Stephen, ekspresi semua orang berubah. Bukankah ini terlalu menghina? Zhao Tuntian bertanya. Itu benar. Jika metode ini benar-benar digunakan, bagaimana orang-orang kuat di aliansi UKC akan bertahan? Bu Yixian melanjutkan. Karena mereka tidak tahu malu, injak-injak wajah mereka di bawah kakimu dan gosok mereka dengan keras, dan jangan biarkan mereka hidup. Stephen berkata dengan wajah garang. Saya tidak suka berpura-pura agresif, tetapi saya harus mengatakan bahwa proposal Anda mendukung saya, dan saya setuju dengan proposal Anda, kata Xiao Chentian. Jika kamu tidak keberatan, maka aku juga tidak keberatan, kata Bi Feiyun. Tidak ada pendapat, kata Zhao Tuntian dan yang lainnya serempak. Dengan demikian, rencana besar yang megah diputuskan dengan cara ini. Bab 1813. Dengan berakhirnya semua pertempuran hari ini, Stephen dan yang lainnya meninggalkan Staples Center. Dua pertempuran hari ini ditakdirkan untuk dicatat dalam buku sejarah. Serangan balik ajaib pertama dari Xiao Chentian yang berada di ambang kepunahan. Kedua kalinya Stephen benar-benar menghancurkan pemain terkuat saat ini di aliansi UKC. Kedua pertarungan tersebut benar-benar menunjukkan kekuatan para prajurit naga. Banyak orang Long yang gembira, sementara lebih banyak orang Barat yang kecewa dan marah. Di bawah bimbingan orang-orang yang peduli, semua kekecewaan dan kemarahan orang Barat dilampiaskan pada jus buah. Bukankah dikatakan bahwa minum jus dapat membuat Anda lebih kuat? Bukankah itu berarti jus buah mewakili arah evolusi manusia? Mengapa para prajurit kerajaan naga tidak menggunakan jus, tetapi mereka dapat dengan mudah menggosok prajurit aliansi UKC yang menggunakan jus di tanah? Apakah kekuatan jusnya benar-benar lebih kuat, atau hanya ilusi? Banyak orang menuangkan jus yang mereka beli ke toilet dengan marah, dan beberapa bahkan secara terbuka mempertanyakan pohon kehidupan secara online, berharap mereka dapat memberikan penjelasan yang masuk akal. Pohon kehidupan secara alami tidak memiliki cara untuk memberikan penjelasan apapun, karena di hadapan orang yang marah, penjelasan apapun akan sia-sia. Dengan demikian, krisis kepercayaan kedua pada Juais muncul. Krisis kepercayaan pertama pada jus buah berasal dari jus buah palsu, yang sangat mempengaruhi penjualan jus buah di seluruh dunia. Setelah beberapa bulan terus berkembang, penjualan jus buah mandek atau bahkan menurun untuk pertama kalinya. Untuk alasan ini, Tree of Life secara khusus menghabiskan banyak uang agar orang mendesain ulang skema anti pemalsuan. Namun, sejauh ini Tree of Life telah menginvestasikan ratusan juta, namun masih belum dapat menemukan metode anti pemalsuan 100%,
sehingga krisis kepercayaan pertama belum terselesaikan dengan sempurna. Ketika krisis kepercayaan pertama belum terselesaikan dengan sempurna, krisis kepercayaan kedua datang lagi, dan kali ini krisis kepercayaan lebih serius dari sebelumnya, karena krisis kepercayaan sebelumnya terutama berasal dari pasar gelap, dan kali ini krisis kepercayaan lebih serius dari sebelumnya. Krisis kepercayaan sepenuhnya berasal dari jus itu sendiri. Hal yang paling sulit adalah Tree of Life tidak memiliki cara untuk menyelesaikan krisis kepercayaan ini. Ia hanya dapat terus menemukan orang untuk memandu opini publik dan berusaha untuk mengendalikan krisis kepercayaan ini sampai batas tertentu. Tapi ini percuma, karena seseorang ingin membuat krisis kepercayaan ini benar-benar lepas kendali. Di dalam markas besar Serikat UKC, Lawrence bergegas ke kantor Alston, Presiden UKC Union. Tuan Alston, Stephen sudah tahu bahwa Sulai ada di tangan kita, kata Lawrence bersemangat. Hah? Alston duduk di kursi dan bertanya dengan cemberut, kamu yakin? Ya, karena tadi, Stephen berkata di depanku bahwa kita harus menyerahkan Sulai, kata Lawrence. Benar saja, orang-orang dari asosiasi itu menemukan petunjuk, kata Alston dengan wajah gelap. Apa maksudmu? Tanya Lawrence. Sejak kemarin, orang-orang dari semua asosiasi besar di kota Huadeng telah mencari seseorang dalam skala besar. Saya mendapat kabar bahwa mereka mencari Sulai. Orang-orang dari asosiasi ini berasal dari semua lapisan masyarakat di seluruh Huadeng kota. Di sudut, meskipun kami menyembunyikan orang secara rahasia, dengan begitu banyak orang yang mencari, masih mungkin bagi mereka untuk menemukan petunjuk, kata Alston. Maksudmu, alasan mengapa Stephen yakin Sulai ada di tangan kita adalah karena dia sudah memiliki informasi yang akurat? Tanya Lawrence. Seharusnya seperti ini, tapi kurasa dia hanya punya petunjuk, dan dia mungkin tidak tahu di mana kita menyembunyikan Sulai. Kalau tidak, dia tidak akan memintamu untuk menyerahkan Sulai. Dengan miliknya dia akan langsung pergi untuk menyelamatkan orang, kata Alston. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lawrence bertanya. Aku akan memikirkannya. Alston mengerutkan kening sambil berpikir. Semenit kemudian, Alston berkata, sekarang mereka memiliki petunjuk. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memindahkan Sulai. Yang terbaik adalah meninggalkan kota Walden. Begitu kita meninggalkan kota Walden, kekuatan komunitas lokal akan berkurang. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan Sulai lagi. Petik 2. Kamu benar, kata Lawrence. Selain itu, kirim orang untuk menonton asosiasi besar untuk melihat mengapa asosiasi ini bersedia melakukan sesuatu untuk Stephen, lanjut Alston. Ya, biarkan Olaf melakukan transfer Sulai. Yang terbaik adalah transfer malam ini, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang, kata Alston. Oke, aku akan pergi dan berkomunikasi dengan Olaf segera, kata Lawrence. Pergi. Alston melambaikan tangannya. Lawrence membungkuk. Saat ini, ponsel Alston tiba-tiba berdering. Alston mengangkat telepon dan meliriknya, lalu mengangkat telepon. Tuan Presiden, tolong selamatkan saya. Suara Brown terdengar dari ujung telepon. Alston sedikit mengernyit dan berkata, Brown, berita salahmu telah merugikan Morinho kita, dan seseorang harus membayarnya. Tapi, bukan kamu yang memintaku untuk mengikuti. Apakah Tuan Morinho menyampaikan pesannya? Kata Brown. Jadi, Anda ingin saya membayar kerugian Morinho? Tanya Alston. Tidak, bukan itu yang saya maksud, Tuan Presiden, insiden ini adalah kesalahan saya. Saya seharusnya tidak memberikan begitu banyak pesan yang salah kepada Tuan Morinho. Saya tidak meminta maaf kepada Tuan Morinho. Saya hanya meminta satu nyawa. Tuan Presiden, lagi pula, saya punya istri dan anak, kata Brown bersemangat. Itulah mengapa Anda harus memikul semuanya. Jangan sampai Morinho menyalahkan istri dan anak-anak Anda, kata Alston. Tuan Presiden, saya telah bekerja keras untuk aliansi UKC selama bertahun-tahun. Selama Anda bersedia membantu saya,
maka saya dapat bertahan. Tolong, Tuan Presiden, kata Brown. Bab 1814. Saya sudah memohon kepada Anda, jika tidak, apakah menurut Anda dapat hidup sampai hari ini? Anda telah merugikan Morinho puluhan miliar, dan Morinho tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Jika saya jadi Anda, saya akan menemukan gedung bertingkat tinggi di dekat Anda. Diri sendiri dan melompat darinya. Ini tidak hanya akan meringankan Morinho, tetapi juga mengurangi tekanan pada aliansi kita. Lagi pula, kali ini 6 kekalahan beruntun, atau bahkan 7 kekalahan beruntun, seseorang harus berdiri dan menanggung beban tanggung jawab, kata Alston. Brown di ujung lain telepon terdiam. Jangan khawatir, aliansi akan memberikan banyak uang kepada istri dan anak Anda sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang baik selama sisa hidup mereka, kata Alston. Saya mengerti, Tuan Presiden. Setelah Brown selesai berbicara, dia menutup telepon. Huff, apakah menurutmu hanya Morinho yang kehilangan uang? Alston mendengus dingin dan meletakkan telepon. Di tengah malam, Brown merapikan berkas-berkas itu dan meletakkannya di mejanya. Orang yang akan bermain besok telah dipilih. Petik 2. Serah terima pekerjaan berikut juga telah selesai. Petik 2. Tidak ada hubungannya. Petik 2. Brown melihat sekeliling kantornya, lalu menghela nafas, dan keluar dari kantor. Tidak ada orang di luar kantor karena ini bukan waktunya untuk pergi bekerja. Hanya sedikit orang di Liga UK yang mau bekerja lembur, tetapi Brown adalah pengecualian. Dia adalah seorang supervisor, sangat memotivasi diri, sehingga dia sering bekerja lembur sampai larut malam setelah pulang kerja, agar dapat melakukan sesuatu dengan baik. Namun, hari ini ditakdirkan menjadi lembur terakhir Brown. Brown mengunci pintu dan memanggil istrinya. Jessica, aku akan segera melakukan perjalanan bisnis, kamu jaga anak-anak kita, kata Brown. Kalau begitu perhatikan keselamatan, kata wanita di ujung telepon. Apakah Lucy tertidur? Tanya Brown. Dia sedang menonton TV, apakah Anda ingin berbicara dengannya? Tanya wanita itu. Aku. Lupakan saja, jangan bertengkar dengannya, ayo lakukan ini dulu, aku mencintaimu sayang, kata Brown. Aku juga mencintaimu, kata wanita itu. Setelah itu, Brown menutup telepon dan meninggalkan gedung markas aliansi UKC tanpa ragu-ragu. Setengah jam kemudian, Brown datang ke hotel tempat para naga menginap. Hotel ini adalah salah satu hotel mewah terbaik di Walden. Hotel ini tingginya lebih dari 50 lantai. Brown masuk ke hotel. Di lobi, staf dari UKC Union melihat Brown dan menyapanya satu demi satu. Brown tersenyum dan mengangguk kepada orang-orang itu, lalu melangkah ke telepon. Lift terus naik dan akhirnya sampai di lantai paling atas. Brown melangkah keluar dari lift, lalu membuka pintu di lantai atas dan berjalan keluar. Angin menderu bertiup di wajah Brown. Brown mengecilkan lehernya, lalu berjalan ke pagar pembatas. Pagar pembatasnya tidak tinggi, hanya sekitar 1,5 meter. Brown dengan tinggi 1,8 meter, berdiri di tepi pagar pembatas, lebih dari separuh tubuhnya lebih tinggi dari pagar pembatas. Brown mencondongkan tubuh dan melihat ke bawah. Di bawah ini banyak lalu lintas. Mobil sekecil manusia seperti semut. Brown menarik napas dalam-dalam dan melangkahi pagar pembatas. Pada saat ini, embusan angin bertiup, dan seluruh tubuh Brown menggigil, dan dengan cepat menarik kakinya kembali. Brown meletakkan tangannya di pagar pembatas dan melihat ke bawah. Tubuhnya gemetar, dan wajahnya sangat pucat karena panik berlebihan. Kematian adalah sesaat, tetapi sepanjang waktu sebelum saat ini adalah penderitaan bagi seseorang. Apa yang disebut hari terasa seperti tahun tidak lebih dari itu. Brown tahu bahwa selama dia melompat keluar, semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, tindakan sederhana seperti itu sama sulitnya dengan surga baginya. Dia menjulurkan kakinya beberapa kali, lalu menariknya lagi.
Dia terus mengumpulkan keberaniannya, dan kemudian terus mundur. Setelah melakukan ini selama lebih dari 10 menit, Brown akhirnya mengumpulkan semua keberanian di tubuhnya, mengeluarkan kakinya, dan kaki lainnya sedikit ditekuk, tepat ketika dia akan mengerahkan kekuatan. Sebenarnya, saya sangat mengagumi mereka yang berani bunuh diri. Orang-orang selalu mengatakan bahwa mereka yang bunuh diri adalah pengecut, tetapi saya pikir mereka yang bunuh diri adalah yang paling berani. Sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Terkejut, Brown melihat ke samping. Di pagar pembatas di sebelahnya, seorang pria sedang duduk di pagar pembatas, dengan kaki tergantung di luar pagar pembatas. Brown bisa bersumpah demi Tuhan, bahkan jika dia ingin mati, dia tidak akan pernah berani duduk di pagar pembatas seperti pihak lain. Bab 1815. Mengapa kamu di sini? Brown bertanya, menatap pihak lain dengan ngeri. Datanglah untuk menghirup udara segar, hanya untuk melihat seseorang yang telah berada di antara kematian dan keabadian. Stephen melihat ke depan dan berkata sambil tersenyum. Angin mengaduk rambut dan pakaian Stephen, membuat suara mendesing. Dari suatu tempat di kejauhan terdengar suara sirene polisi. Mulut Stephen sedikit melengkung. Apakah kamu di sini untuk mengejekku? Brown bertanya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku mengejek, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri, kata Stephen. Wajah Brown sedikit berubah, lalu dia menghela nafas dalam hati dan berkata, memang, aku hanya orang kecil, dan hidup dan matiku tidak layak untuk diperhatikan, apalagi membuatmu menertawakanku. Stephen tersenyum, berkata, apakah kamu masih menari? Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Brown. Saya belum pernah melihat seseorang melompat dari gedung seumur hidup saya, jadi jika Anda ingin mati, lompatlah secepat mungkin, jadi saya bisa melihat bagaimana jadinya jika seseorang jatuh dari ketinggian hampir 100 meter, dan dia akan berteriak sampai ke bawah. Apakah masih diam? Apakah ada jentikan atau ledakan setelah jatuh? Apakah saya akan langsung mati? Atau akankah saya menunggu? Beberapa saat sebelum meninggal, saya sangat penasaran, kata Stephen. Coklat menjadi lebih pucat. Lompat atau tidak? Stephen bertanya. Brown membungkuk di atas pagar pembatas. Dia sudah mengumpulkan keberanian untuk melompat, tetapi ketika Stephen memotongnya, dia kehilangan keberanian lagi. Kaki Brown melembut dan dia duduk di tanah. Aku tidak ingin mati, sungguh, aku punya istri dan anak, aku belum melihat anak-anakku pergi ke sekolah, menikah, punya anak, aku tidak ingin mati. Kata Brown sambil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu bisakah kamu tidak mati? Jika ada kemungkinan untuk bertahan hidup, kurasa kamu tidak akan datang ke sini, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, wajah Brown runtuh. Kamu benar. Aku harus mati. Aku harus mati. Kalau tidak, istri dan anak-anakku akan marah. Brown menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Apakah kamu begitu yakin bahwa istri dan anak-anakmu tidak akan marah setelah kamu mati? Stephen bertanya. Tuan Morinho perlu melampiaskan amarahnya. Jika saya mati, dia seharusnya tidak marah, kata Brown. Kamu terlalu memikirkan orang-orang kaya ini. Kamu merugikan Morinho puluhan miliar. Apakah menurutmu hidupmu bernilai puluhan miliar? Tanya Stephen. Brown memandang Stephen dan berkata, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Morinho akan menyerang istri dan anak saya, dan kemudian Anda dapat membantu saya, tetapi saya perlu melakukan sesuatu untuk Anda? Cukup pintar. Stephen tertawa. Aku tidak akan membantumu, Stephen. Jika aku membantumu, istri dan anak-anakku akan berada dalam bahaya. Di negeri bintang dan garis, modal mengendalikan segalanya. Di belakang aliansi UK adalah seluruh bintang dan garis. Kekuatan modal yang paling kuat, Morinho hanyalah bagian dari kekuatan modal ini. Mereka sekarang membutuhkan saya untuk mati menanggung semua kesalahan, untuk membiarkan Morinho melampiaskan amarahnya. Selama saya mati, itu akan berakhir,
Tetapi jika saya bekerja sama dengan Anda, maka saya akan langsung melawan ibu kota bintang dan garis yang paling kuat, dan pada akhirnya saya akan mati, dan istri saya, anak-anak, dan bahkan orang tua saya juga akan terpengaruh, kecuali jika Anda mau keluarga kami sepanjang waktu, tetapi ini tidak mungkin. Anda akan kembali ke kerajaan naga, dan begitu Anda meninggalkan kerajaan bintang dan garis, tidak ada yang bisa melindungi kami. Bahkan jika kami pergi ke negara lain, itu akan terjadi. Percuma, karena modal tidak mengenal batas. Brown menggelengkan kepalanya. Memang benar aku tidak bisa melindungimu setelah aku meninggalkan Stars and Stripes, tapi bagaimana jika itu Vi? Tanya Stephen. Vi. Brown mengerutkan kening dan memandang Stephen dan berkata, jika itu Vi, mereka bisa melindungi keluarga kita, tapi mengapa mereka harus melindungiku? Setelah malam ini, kamu akan tahu mengapa mereka melindungimu, kata Stephen sambil tersenyum. Brown memandang Stephen dengan curiga. Terlalu banyak misteri tentang negara adikuasa dari timur ini. Kenapa dia tahu dia ada di sini? Mengapa dia tidak bereaksi sama sekali ketika dia dibius? Mengapa dia begitu yakin bahwa Vi akan melindunginya? Pada saat ini, suara pintu terbuka terdengar dari tangga tidak jauh dari sana. Seorang pria kulit hitam keluar dari pintu. Nick. Brown menatapnya dengan ngeri. Pria berkulit hitam ini tak lain adalah Nick, bos dari Vi. Sebagai anggota kalangan atas di Walden City, ia sudah tidak asing lagi dengan Nick. Nick sedikit mengangguk padanya, lalu berjalan ke sisi Stephen, meletakkan tangannya di pagar pembatas dan berkata, seperti yang Anda duga, orang-orang dari aliansi UKC tidak sabar, kami mendapat petunjuk, ada beberapa kendaraan aliansi UKC Van itu sekitar untuk meninggalkan kota Huadeng, dan orang yang Anda inginkan kemungkinan besar ada di dalam. Petik 2. Stephen tersenyum bercanda, dan berkata, ini sama sekali tidak menakutkan. Petik 2. Mereka semua mengira Anda menemukan Sulai. Tidak ada petunjuk, jadi Sulai harus akan segera dipindahkan malam ini, kata Nick. Apakah mobilnya sudah siap? Stephen bertanya. Baiklah, siap, kata Nick. Ayo pergi, ikut aku untuk menyelamatkan orang, kata Stephen, berjalan menuju tangga. Bab 1816. Di tengah jalan, Stephen memandang Brown dan berkata, jika kamu ingin hidup, kamu bisa bekerja sama denganku. Jika kamu ingin mati, abaikan saja apa yang baru saja aku katakan, dan kamu bisa melompat sendiri. Lin. Stephen berjalan lurus ke depan. Nick menatap Brown dalam-dalam, dan pergi bersama Stephen. Brown berdiri di tempatnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Nick dan Stephen akan menjadi mitra, apalagi kedua orang ini tidak menyembunyikan apapun darinya, dan langsung menyatakan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Jika dia menelepon Alston saat ini dan memberitahu Alston bahwa Stephen dan Nick akan menyelamatkan Sulai, maka Alston dapat segera mentransfernya kembali, dan dia akan dapat memberikan kontribusi besar. Pencapaian besar ini cukup untuk menyelamatkan hidupnya, dan bahkan biarkan dia terus duduk di posisinya saat ini. Memikirkan hal ini, Brown segera mengambil ponselnya dan ingin menelepon Alston. Namun, saat berikutnya, dia menghentikan tindakannya. Dia memikirkan apa yang dikatakan Alston ketika dia meminta bantuan Alston. Sebelum melakukan panggilan telepon itu, dia sebenarnya memiliki sedikit keberuntungan di hatinya, karena bagaimanapun juga dia adalah bawahan Alstom, dan Alstom tidak boleh hanya duduk dan menonton Mourinho berurusan dengannya. Bunuh diri dan meminta maaf. Apakah orang seperti itu layak untuk terus diikuti? Brown terdiam lama, dan meletakkan teleponnya di gedung tinggi di kejauhan. Melihat pemandangan tersebut, seorang penembak jitu meletakkan pistol kicauan di tangannya, lalu mengambil ponselnya dan mengirim pesan. Di sisi lain, Stephen sedang duduk di lift dengan ponsel di tangannya. Sebuah pesan muncul di telepon. Tidak ada kebocoran. Petik 2.
Empat kata sederhana itu membuat bibir Stephen tersenyum. Apakah kamu baru saja menguji Brown? Nick bertanya. Iya. Stephen mengangguk tanpa menyangkalnya. Apa yang akan kamu lakukan jika dia menyampaikan pembicaraan kita kepada seseorang dari UKC Union? Tanya Nick. Dia tidak bisa meneruskannya. Stephen menggelengkan kepalanya. Murid Nick menyusut sedikit, lalu terdiam. Keduanya turun bersama, lalu meninggalkan hotel dengan mobil melalui pintu belakang hotel. Di bawah malam, sebuah truk kontainer pergi di bawah pengawalan beberapa mobil. Di dalam kontainer truk itu ada kotak kaca transparan, dan di tengah kotak kaca itu, seorang pria berbaring dengan damai di dalamnya. Tubuhnya telanjang bulat, tanpa pakaian apapun. Ada jarum khusus yang dimasukkan di berbagai tempat di tubuhnya. Orang ini tidak lain adalah Sulai. Sulai membuka matanya, tetapi tidak banyak ekspresi di matanya, hanya kebingungan dan kekacauan. Dia terbaring tak bergerak, seperti orang mati. Ada beberapa orang yang duduk di sebelah kotak transparan ini, dan pemimpin mereka jelas Olaf. Setelah Olaf memimpin tim untuk berpartisipasi dalam kekalahan telak dalam pertempuran pertukaran prajurit Timur Barat terakhir kali, statusnya tidak sebaik sebelumnya, ditambah dengan munculnya bintang-bintang yang sedang naik daun seperti Kevin, Olaf tersingkir dari atas aliansi UKC. Olaf saat ini sangat rendah hati, hampir tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran, dan sudah menjadi sosok yang tembus pandang di seluruh aliansi UKC. Namun meski begitu, dia masih bisa dianggap sebagai kekuatan super di aliansi UKC, dan hanya ada sedikit di seluruh aliansi UKC yang bisa mengalahkannya. Kali ini, tugas mengawal Sulai dikirim langsung oleh Alston. Olaf duduk di kursi dengan mata sedikit terpejam. Dia adalah penanggung jawab misi pengawalan ini dan juga penghalang terakhir. Pada saat ini, truk kontainer tiba-tiba melambat dan akhirnya berhenti. Ada orang di depan kita untuk diperiksa. Terdengar suara dari walkie-talkie Olaf. Orang-orang dari V datang untuk diperiksa. Kenapa mereka muncul di sini? Tanya Olaf dengan kening berkerut. Kami juga tidak tahu, orang-orang kami sudah bernegosiasi di masa lalu, kata intercom. Beritahu mereka bahwa kami adalah mobil aliansi UKC dan biarkan mereka melepaskannya secepat mungkin, kata Olaf. Iya. Sekitar 1 menit kemudian, sebuah suara datang dari intercom. Tuan Olaf, mereka menolak untuk melepaskan dan mengepung kendaraan kami, kata intercom dengan bersemangat. Orang V gila, tanya Olaf curiga. Menurutnya, soal V memberhentikan mobil aliansi UKC itu sangat salah. Pada saat ini, suara seorang pria terdengar dari luar wadah. Buka wadahnya. Wajah Olaf sedikit berubah. Lalu dia bangkit dan berjalan ke pintu wadah. Bab 1817. Aku memintamu untuk membuka pintu kontainer, tidakkah kamu mendengar? Suara pria di luar kontainer berlanjut. Tuan, kami sedang mengangkut barang-barang sangat rahasia dari aliansi UKC, jadi kami tidak dapat membuka wadahnya. Kata seseorang. Kami telah menerima petunjuk bahwa aliansi UKC terlibat dalam kasus penculikan lintas negara. Saya curiga orang yang diculik itu ada di dalam wadah ini. Tolong buka wadahnya sekarang juga. Lanjut suara pria itu. Mendengar ini, Olaf mengambil walkie-talkie dengan tegas dan berkata, berkendara sekarang, jangan khawatirkan mereka. Petik 2. Iya, jawab orang di walkie-talkie. Kemudian, truk kontainer mulai bergerak. Bang-bang. Beberapa suara keras terdengar dari bagian depan mobil, sepertinya truk kontainer itu menabrak pembatas jalan yang menghalangi jalan. Kecepatan truk kontainer bertambah sedikit demi sedikit. Olaf di dalam mobil mengambil ponselnya dan hendak menelepon Alstom, namun pada saat itu, kecepatan mobil tiba-tiba melambat. Dalam beberapa detik, mobil berhenti total. Olaf mengambil walkie-talkie dan berkata, kenapa berhenti? Tidak ada suara dari walkie-talkie, hanya hening. Wajah Olaf berubah, menyadari ada yang tidak beres. Pada saat ini, terdengar suara yang sangat ganas dari pintu wadah.
KKK. Diiringi oleh suara, pintu wadah sedikit menjulur keluar, seolah-olah ada gaya yang menarik pintu wadah terbuka secara tiba-tiba. Ledakan. Ketika pintu wadah direntangkan secara ekstrim, pintunya terbuka begitu saja seperti ini. Di luar pintu, seorang pria berdiri di sana, memandangi Olaf dan yang lainnya dengan senyum main-main. Itu kamu. Olaf menatapnya dengan heran. Dia telah melihat pria ini dalam mimpi lebih dari sekali, dan setiap kali dia muncul dalam mimpi, mimpi itu akan menjadi mimpi buruk. Pria ini tidak lain adalah Stefan yang mengalahkannya dan Master Aliansi Uk lainnya di Longguo sendirian. Stefan tidak membalas perkataan Olaf, melainkan melihat ke kotak kaca di tengah wadah. Dia melihat Sulai terbaring di kotak kaca. Menemukannya. Stefan sangat gembira, lalu mengalihkan perhatiannya ke Olaf. Lama tidak bertemu, Olaf, kata Stefan. Kenapa kamu di sini? Kata Olaf dengan wajah jelek. Kenapa aku di sini? Apakah kamu tidak tahu orang di sebelahmu? Kata Stefan. Olaf melirik Sulai dengan wajah kaku. Ternyata Stefan datang ke sini untuk orang ini. Sambil berpikir, Olaf melayangkan tinjunya langsung ke kotak kaca itu. Dia ingin menghancurkan kotak kaca dan menyandera Sulai di kotak kaca, sehingga ada sedikit kemungkinan untuk melarikan diri. Namun, kecepatan reaksi Stefan jauh lebih cepat daripada kecepatan pukulannya. Dalam sekejap mata, Stefan sudah datang ke sisi Olaf, lalu langsung menendang Olaf. Saat ini, perhatian Olaf tertuju pada kotak kaca di sebelahnya, dan dia sama sekali tidak peduli dengan tendangan Stefan. Ledakan. Olaf ditendang dan terbang keluar, membentur bagian belakang wadah dengan keras. Ini belum berakhir, Stefan berakselerasi dan bergegas menuju Olaf, dan mengirimkan output gila ke Olaf. Dalam pertempuran pertukaran pertama dahulu kala, Olaf dan semua orang di tim bertarung melawan Stefan, dan mereka semua dikalahkan oleh Stefan pada akhirnya. Sekarang setelah beberapa bulan berlalu, kekuatan Olaf telah meningkat, tetapi menghadapi Olaf telah tidak ada peluang untuk menang dengan mempromosikan lebih banyak Stefan. Bentak. Stefan mencengkeram leher Olaf dengan satu tangan. Lepaskan aku. Olaf berteriak lemah, darah mengalir dari mulut dan hidungnya, terlihat jelas bahwa dia telah terluka parah oleh Stefan. Siapa yang memintamu untuk mengawal Sulai? Stefan bertanya. Aku tidak akan mengatakan apa-apa, jika kamu punya nyali, kamu bisa membunuhku di sini, kata Olaf dengan gigi terkatuk. Bab 1818. Membunuhmu. Itu akan mengotori tanganku. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, akan ada cara bagimu untuk mengatakannya ketika kamu pergi ke penjara Vi, kata Stefan. Dan dengan jentikan tangannya, Olaf terbang menuju pintu. Dengan keras, tubuh Olaf membentur tepi kusen pintu, langsung memecahkan kusen pintu, lalu jatuh dengan keras ke tanah di luar wadah, pingsan. Nick di luar wadah langsung memborgol Olaf dengan alat khusus. Kamu kirim orang itu ke Vi dulu, dan aku akan membawa temanku pergi dulu, kata Stefan. Ya, Nick mengangguk, tanpa berkata apa-apa. Dia berbalik dan pergi bersama Olaf. Di dalam wadah, Stefan berjalan ke sisi kotak kaca dan menghancurkan kotak kaca itu dengan pukulan. Meskipun mata Sulai di dalam kotak kaca terbuka, dia tidak menanggapi sama sekali. Stefan berlutut dan meletakkan tangannya di leher Sulai untuk merasakannya. Denyut nadi Sulai jauh lebih lambat dari orang normal. Dia mencoba menepuk wajah Sulai lagi, dan menemukan bahwa Sulai sama sekali tidak menanggapi rangsangan eksternal. Jelas, Sulai seharusnya dibius. Obat semacam ini mirip dengan obat bius, membuat Sulai dalam keadaan bingung dan tidak bisa merasakan dunia luar. Pantas saja Sulai terjebak dalam kotak kaca seperti itu. Ketika Sulai tidak bisa menjaga kesadarannya tetap jernih, dia tidak bisa menggunakan energi gelap untuk menghadapi musuh, apalagi melarikan diri dari tempat seperti itu. Stefan tidak memiliki penawar yang relevan, jadi dia hanya bisa mengambil Sulai terlebih dahulu, lalu dengan cepat keluar dari wadah dan menghilang dalam sekejap mata.
Semua orang yang terlibat dalam pengawalan dibawa pergi oleh orang-orang V. Di suatu tempat di kota Walden. Di dalam kediaman Alston. Alston menerima laporan dari bawahannya. Apa? Orang-orang dari V menghentikan konvoi kami dan membawa semua orang pergi. Alston bertanya dengan heran. Ya, semua orang dibawa pergi, termasuk mangsa kita. Kata pria di ujung telepon. Mengapa orang-orang dari FII tiba-tiba muncul? Alston bertanya dengan curiga. Aliansi UKC dan FII tidak memiliki banyak persimpangan. Kami tidak tahu, kami hanya tahu bahwa semua orang telah dikirim ke markas V, kata bawahan itu. Begitu, kata Alston, menutup telepon, dan kemudian menelepon pejabat yang dia kenal. Untuk menghadapi pemerintah, tentunya hanya kekuatan pemerintah yang bisa digunakan. Segera, V berada di bawah tekanan dari eksekutif tertentu. Namun, Nick tidak menyerah pada tekanan pihak lain. Menurut perjanjian dengan Stephen, dia memenjarakan semua anggota aliansi UKC di ruang hitam kecil V dan tidak mengizinkan mereka berkomunikasi dengan dunia luar. Apalagi siapapun dari dunia luar, mereka bersentuhan. Di sisi lain, di klinik swasta di Walden City, dokter memberi Sulai beberapa suntikan obat secara berurutan. Tidak lama kemudian, mata kacau Sulai perlahan menjadi cerah. Dia duduk tiba-tiba dari ranjang rumah sakit dan melihat sekeliling. "Mengapa kamu di sini?" Sulai memandang Stephen yang berdiri di sampingnya dengan ragu dan bertanya. "Aku akan menyelamatkanmu kembali," kata Stephen sederhana. "Selamatkan aku kembali." Sulai memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tidak butuh waktu lama untuk semua jenis ingatan tentang dirinya yang dibajak muncul dari benaknya seperti air pasang. Bajingan itu. Sulai mengepalkan tinjunya dengan keras, menggertakkan giginya dan berkata, "Orang barbar itu, berani menggunakan trik tidak senonoh seperti itu pada orang suci. Bajingan, aku pasti akan membuat mereka membayar harganya." "Kamu tertangkap?" Stephen bertanya. "Setelah berpisah darimu, aku mengalami sendirian di dunia sekuler. Aku melakukan perjalanan ke kota Siahai hari itu. Aku sedang berjalan di gang tertentu di kota Siahai. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul dan mengelilingiku. Mereka semua adalah manusia. Mereka mungkin lawanku, tapi mereka membawa banyak senjata aneh. Beberapa senjata dapat memengaruhi semangatku, dan beberapa senjata akan membuatku mati rasa. Pada akhirnya, aku kelelahan dan ditangkap. Mereka memukuliku karena sesuatu. Narkoba. Narkoba ini terus saya dalam keadaan linglung, saya tidak bisa merasakan keberadaan saya, itu seperti mayat. Kata Sulai. Begitu, Stephen mengangguk, yang mirip dengan informasi yang dia miliki sebelumnya. Sulai dapat menggunakan energi gelap yang memang sangat kuat, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak terkalahkan. Menggunakan energi gelap membutuhkan penggunaan otak, dan sekali senjata dapat memengaruhi otak, itu akan membatasi penggunaan energi gelap Sulai. Energi, setelah kemampuan Sulai untuk menggunakan energi gelap dibatasi, pada dasarnya tidak lebih sulit untuk menangkapnya daripada menangkap prajurit biasa. Lagi pula, Sulai adalah penyihir murni. Jika seperti Xiao Chentian, akan sulit untuk ditangkap. Setelah Xiao Chentian membangkitkan kemampuan 3 persepsi, dia akan dapat berlatih sihir dan seni bela diri. Bahkan jika dia tidak menggunakan energi gelap, kekuatan tempurnya sendiri sangat luar biasa. Luar biasa dari di mana orang-orang itu sekarang, aku akan membunuh mereka untuk membalas dendam hari itu. Sulai berkata dengan niat membunuh di wajahnya. Kita berada di Stars and Stripes sekarang, jadi jangan terburu-buru membalas dendam. Aku sudah mengatur pesawatnya. Aku akan mengantarmu ke bandara nanti. Kamu bisa meninggalkan Stars and Stripes dulu, kata Stephen. Tidak, aku ingin tinggal di sini. Sulai menggelengkan kepalanya. Tidak ada artinya bagimu untuk tinggal di sini. Apakah kamu tahu siapa yang menculikmu? Tanya Stephen. Tidak peduli siapa itu, menyerang orang suci itu bertentangan dengan hukum surga,
dan aku akan menyingkirkannya sebelum terlambat. Sulai berkata dengan suara yang dalam. Orang yang menangkapmu adalah aliansi UKC, organisasi paling kuat di dunia barat. Kekuatannya bahkan melampaui klan naga. Tentu saja, ini mengacu pada kekuatan keseluruhannya. Dalam hal kekuatan tempur terbaik, dia tidak sebaik kami. Kami baru saja memenangkan 6 pertandingan berturut-turut, kata Stephen. Organisasi paling kuat di barat. Jadi apa, di depan orang suci, mereka semua adalah semut. Kata Sulai. Berhentilah berpura-pura, jika kamu benar-benar semut, bagaimana kamu bisa ditangkap di Stars and Stripes untuk menjadi kelinci percobaan? Kata Stephen. Wajah Sulai sedikit membeku, dan dia berkata, aku hanya ceroboh. Petik 2. Jangan bicarakan itu, aku akan mengirimmu kembali dulu, jika aku benar-benar ingin balas dendam, aku akan menemukanmu nanti. Kata Stephen. Meskipun Sulai agak tidak mau, tetapi Stephen adalah penyelamatnya, dan dia juga dewa sejati dari klan Xiansheng. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyetujui permintaan Stephen. Di bawah malam, Stephen membawa Sulai keluar dari klinik swasta dan menuju bandara. Bab 1819. Ada banyak bandara di Walden, salah satunya terletak di barat laut Walden. Bandara ini didedikasikan untuk V. Untuk mengirim Sulai pergi dengan diam-diam, Stephen secara khusus meminta Nick untuk mengatur pesawat lepas landas dari bandara ini. Pesawat itu akan membawa Sulai ke negara kecil terdekat, lalu Sulai akan terbang kembali ke Long Country dari negara kecil terdekat. Sesampainya di bandara, Stephen bertemu dengan orang yang diatur Nick untuk bertemu dengannya. Pihak lainnya adalah orang barat yang terlihat agak kurus. Setelah mengecek identitasnya sebentar, Sulai naik ke pesawat. Setelah tiba di Tiongkok, pergilah ke ibu kota kekaisaran untuk menemukan distrik Xiansheng, tempat semua orangmu tinggal, kata Stephen kepada Sulai. Komunitas Xiansheng. Saya mengerti. Terima kasih. Sulai dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Stephen. Kamu dan aku tidak perlu sopan. Stephen menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangan pada Sulai. Sulai berbalik dan berjalan ke kabin. Tak lama kemudian, pesawat lepas landas. Stephen berdiri di landasan, menyaksikan pesawat terbang menjauh, lalu masuk ke mobilnya dan menuju ke hotel tempat dia menginap. Di pesawat, Sulai duduk di kursinya, memandangi cahaya terang di luar jendela dengan sedikit emosi. Jika tidak ada Stephen, dia ditakdirkan untuk menjadi kelinci percobaan dari aliansi UK di masa depan. Mereka akan mengekstraksi darah dan jaringan tubuh dari tubuh mereka sendiri, dan untuk mencegahnya melawan, mereka akan terus menyuntiknya. Dengan obat-obatan yang mirip dengan obat-obatan narkoba, dunianya akan gelap mulai sekarang. Berpikir bahwa dia hampir menjadi mayat hidup, Sulai merasa sangat berterima kasih kepada Stephen, karena Stephen telah menyelamatkannya 2 kali. Saat ini, seorang wanita berseragam pramugari berjalan ke arah Sulai. Pak, mau jus atau kopi? Tanya wanita itu. Jus, jawab Sulai. Tidak lama kemudian, wanita itu mendatangi Sulai dengan segelas jus, dan meletakkan jus itu di depan Sulai. Sulai tidak banyak berpikir, mengambil jus dan meminumnya. Tidak lama kemudian, rasa pusing dan tidak berdaya melanda. Begitu kata buruk muncul di benak Sulai, matanya langsung berputar, dan dia pingsan. Wanita berseragam pramugari itu berjalan ke arah Sulai, mengangkat tangannya untuk menyodok kelopak mata Sulai, lalu mencibir, mengambil ponselnya dan menelepon. Tuan Alston, saya punya seseorang di sini, Anda pasti tertarik. Petik 2. Di bawah langit berbintang, pesawat yang seharusnya terbang ke negara asing tiba-tiba berputar dan akhirnya mendarat di bandara sipil di kota Walden. Saat ini, beberapa mobil sudah terparkir di landasan. Ketika pesawat benar-benar berhenti, sekelompok pria berbaju hitam naik ke pesawat, membawa Sulai, yang sama sekali tidak sadarkan diri, turun dari pesawat dan memasukkan mereka ke dalam mobil. Wanita di pesawat mengikuti.
Alstom, yang sedang berdiri di dekat mobil, melihat pihak lain dengan senyum cerah di wajahnya. Dia mengambil inisiatif untuk berjalan menuju pihak lain, membuka tangannya seolah ingin memberikan pelukan hangat kepada pihak lain, tetapi dihalangi oleh pihak lain. "Jangan terlalu sopan denganku, kita tidak sama," kata wanita itu, dan menyerahkan sebuah map di tangannya kepada Alston. "Inilah bukti yang relevan tentang kerjasama antara Nick dan Stephen," kata wanita itu. Alston mengambil folder itu, membukanya untuk dilihat, dan kemudian menunjukkan senyum cerah di wajahnya. "Barang-barang Anda ini sangat penting bagi saya, Nona Emma." Alston tertawa. Emma, yang berdiri di hadapan Alstom, berkata dengan wajah kosong, "Saya harap Anda dapat memanfaatkan hal-hal ini dengan baik, dan saya juga berharap Anda dapat mengingat perjanjian kami. Jangan khawatir, dengan hal-hal yang kamu berikan kepadaku, aku dapat meyakinkanmu bahwa Stephen dan Nick akan membayar mahal, dan pemimpin wanita pertama dalam sejarah Vi akan segera lahir." Alston tertawa. Emma mencibir, lalu berbalik dan berjalan menuju Audi hitam yang diparkir tidak jauh dari situ. Alston memandangi punggung Emma dengan senyum main-main di mulutnya, lalu masuk ke mobilnya dan meninggalkan bandara. Di kegelapan malam, semuanya terjadi secara diam-diam. Emma kembali ke kediamannya dengan mobil. Saat dia berkendara ke halaman rumahnya, dia melihat lampunya menyala. Emma tidak merasa aneh. Setelah memarkir mobil, dia langsung masuk ke rumahnya. Di ruang tamunya, Scarlett sedang duduk di sofa menonton TV. "Aku pikir kamu tidak akan datang ke rumahku," kata Emma. "Kita adalah teman baik, bukan? Tidak peduli hal apa yang akan memisahkan kita," kata Scarlett. Mendengar kata-kata Scarlett, Emma tersenyum dan berkata, "Saya pikir Anda sudah lupa jika Anda tidak memberitahu saya. Apakah Anda tidak suka dekat dengan pria itu, Stephen? Saya tahu, besok akan menjadi pertempuran terakhir mereka, dan setelah itu pertempuran, mereka akan meninggalkan negara kita, dan mereka mungkin tidak akan pernah bertemu dengannya seumur hidup mereka, dan saya tidak perlu membohonginya lagi," kata Scarlett. "Bagus kalau kamu bisa mengetahuinya." Emma mengangguk puas, lalu berbalik dan berjalan ke kamarnya. Lampu di kamar mati, Emma menyalakan lampu, lalu berjalan ke meja. Bab 1820. Ada beberapa materi di atas meja, yang dikumpulkan saat dia menyelidiki kerja sama Stephen dengan Nick dalam 2 hari terakhir, dan banyak dokumen yang dia serahkan ke Alston diambil dari materi ini. Dokumen-dokumen berserakan di atas meja, dan Emma memanggil setelah hening sejenak, "Scarlett, apakah kamu baru saja datang ke kamarku?" Petik 2. "Tidak, untuk apa kamu datang ke kamarmu?" kata Scarlett. "Oh." Emma menghela nafas lega, lalu meletakkan bahan-bahan di atas meja dan meletakkannya di laci di sebelahnya. Setelah menyelesaikan ini, Emma berbalik dan berjalan kembali ke ruang tamu. "Tidur di rumahku pada malam hari?" tanya Emma. "Sore, bukan malam. Aku akan kembali dan membaca naskah baru nanti. Kau tahu, drama terbaruku akan segera selesai. Aku harus mulai mencari yang baru," kata Scarlett. "Tidak apa-apa, kalau begitu kamu bisa tinggal bersamaku sebentar," kata Emma, duduk di samping Scarlett, bersandar pada tubuh Scarlett. Scarlett memanfaatkan situasi tersebut dan memeluk Emma. "Scarlett, apapun yang terjadi di masa depan, persahabatan kita tidak akan berubah," kata Emma. "Iya, aku juga berpikir begitu." Scarlett mengangguk dengan penuh semangat, sepertinya setuju dengan kata-kata Emma, tetapi mata Scarlett sedikit tidak menentu, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Malam itu gelap. Stephen kembali ke hotel. Zhao Tuntian dan yang lainnya berkumpul untuk bermain kartu. Bagi mereka, pertarungan besok akan menjadi pertarungan yang sangat mudah, dan mereka secara alami dapat bersantai malam ini. Setelah 2 hari perawatan, Kitian pada dasarnya telah memulihkan kemampuannya untuk bergerak, dan dia juga bermain kartu bersama. "Apakah masalahnya sudah diselesaikan?" Melihat Stephen kembali, Zhao Tuntian bertanya.
Yah, semuanya sudah selesai. Kamu bisa kembali setelah pertarungan besok, Stephen mengangguk. Kali ini keluar dengan cukup lancar. Zhao Tuntian tertawa. Jangan katakan ini seperti kutukan, begitu kamu mengatakannya, dia mungkin tidak berjalan dengan baik, seperti yang kita katakan bahwa kita tidak pernah kehilangan uang, dan begitu kita mengatakannya, kita akan kehilangan uang, kata Bu Yixian. Tidak mungkin ada yang salah. Baik Stephen dan Chen Tian sedang mekar penuh. Tidak peduli siapa yang mereka kirim sebagai cadangan besok, hasil akhirnya akan benar-benar disalahgunakan. Kata Zhao Tuntian. Tuntian benar, tapi kita masih harus waspada terhadap arogansi dan ketidaksabaran. Tambahkan aku ke permainan kartu, berapa banyak yang kamu mainkan? Stephen bertanya. Main saja dengan santai, taruhan kecil untuk bersenang-senang, dengan dasar 1 juta, kata Bu Yixian. Persetan denganku, apakah 1 juta dolar masih merupakan pertaruhan kecil? Stephen bertanya. Bukankah 1 juta dolar untuk kita orang sama dengan 1 dolar untuk orang biasa? Tanya Zhao Tuntian. Masuk akal bagi Stephen untuk memikirkannya. Raja Naga adalah anggota tingkat tinggi dari klan Naga, dan gaji bulanannya pada dasarnya lebih dari 1 juta. Selain itu, Raja Naga juga memiliki penghasilan lain, seperti dukungan. Kekayaan bersih dari masing-masing orang yang hadir ini dihitung dalam miliaran. Jutaan tidak ada artinya bagi mereka. Stephen bergabung dengan tim poker dan bermain poker dengan yang lain. Tempat lain. Nick pergi dari unit. Saat itu larut malam dan tidak ada mobil di jalan. Nick mengendarai mobil sambil mendengarkan radio di dalam mobil. Dia dalam suasana hati yang baik dan bersiul. Meskipun kerja sama dengan Stephen dipaksakan, hasil kerja sama tersebut masih sangat bagus. Aliansi UK selalu mengandalkan ukurannya yang besar dan modal yang kuat, serta berstatus terpisah di Stars and Stripes. Di matanya, jika dia dapat memanfaatkan kasus yang ada dengan baik kali ini, V pasti akan dapat memberi pelajaran besar kepada aliansi UKC, dan membunuh pusat perhatiannya. Ini juga salah satu alasan utama mengapa Nick bersedia untuk benar-benar bekerja sama dengan Stephen. Pada saat itu, terdengar suara tabrakan dari belakang mobil Nick, dan di saat yang sama, mobil Nick bergetar hebat. Dikejar, wajah Nick menjadi gelap, dan dia melihat ke kaca spion. Pada saat ini, sebuah mobil hitam di seberang jalan tiba-tiba melaju kencang menuju mobil Nick. Ledakan. Dengan ledakan keras, bagian depan mobil menabrak kepala Nick. Kantung udara di mobil Nick menyembul seketika. Nick terkejut, dan dengan cepat pindah ke gigi depan untuk mencoba menjatuhkan mobil lawan, tetapi mobil lawan sangat kuat sehingga menahan mobil Nick dengan kuat. Mobil Nick berhenti di tempat dan tidak bisa bergerak. Saat ini, 2 mobil melaju ke samping mobil Nick, satu kiri dan satu kanan. Jendela kedua mobil dibuka, dan moncong senjata hitam menonjol dari jendela. Engah-engah, suara tembakan terdengar. Sinar laser menghantam mobil Nick satu persatu, meninggalkan bintik hitam di pintu dan jendela Nick. Kendaraan lapis baja khusus ini memblokir sementara sinar laser. Di dalam mobil, Nick menekan tombol darurat. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.